ngerocos kamu. Kok nggak nyambung sih? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Yohanes 4:24 jangan kejang-kejang, Pak. Bertahan kuat, Kita Pak. harus berangkat dari kejadian. Iya, kenapa kejadian? Iya, kejadian 1 nomor 2. Roh Allah melayang-layang di atas air. Katakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Iya, emang maksudnya itu adalah gambar Allah. Dengar, woi. Saya berbicara roh. Jangan nanti saya masuk di situ kamu mental. Sekarang saya berbicara roh. Saya berbicara roh. Roh Allah melayang-layang. Itu adalah gambar Allah, tahu kamu? Iya. Tar. Mau diskusi apa mau kegonggong lo? Iya, jangan kejang-kejang. Iya, saya manusia itu bisa mencipta. Itu adalah yang saya bahas, jangan masuk di situ dulu. Saya yang bahas tentang roh. Roh Allah. Dengar. Kamu baca di kejadian 1:12. Roh Allah melayang-layang di atas air. Tar dulu. Saya bahas tentang roh dulu. Saya bahas tentang roh. Jangan dari apa? Harus dari tengah. Terus. Jangan ngerocos. Dengar dulu saya ngomong. Gini, kamu kan naik tadi katanya berbicara roh. Kenapa? Nyungsep dengan roh tadi. Kamu nyungsep dengan roh. Jangan ngerocos. Kamu nyungsep. Roh alam melayang-layang di atas air. Bahasa Ibrani, Weruah Elohim. American Standard Bible itu Spirit of God. Spirit of God itu roh milik, bukan Tuhan itu sendiri. Tetapi kalian menuliskan di Yohanes 4:24 Allah itu roh. Nah, sekarang kamu jawab. Orang udah dikatakan di sana tadi nggak bersetubuh, dibilang bersetubuh. Nah, terus gimana? Lari lagi, udah mental ya, udah mental. Benar ya. Udah mental kan, di roh. Beginilah kalian, mental di roh, lari lagi. Lari di mana lagi? Matius 2. Kamu buka. Ini itu semua comberan, tahu nggak? Nah, coba kamu buka di Matius 1:24-25. Ayo, silakan kamu buka tentang Yusuf dan Maria. Silakan kamu buka. Buka dong. Loh, silakan buka, itu di kitab. Enak banget, minta dibukain, minta dibacain, disuapinin, terus cebokin lagi kalau yang bener aja lah. Buka dong. Lari kan di roh. Mental kan kamu di roh. Saya lihat bacanya nggak benar. Lah, lo kok gak baca ya? Saya baca ya. Matius. Orang yang dibilang nggak benar. Dengar. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Iya. Sebelum hidup sebagai suami istri, hidup sebagai suami istri, tapi sudah dikandung dari Roh Kudus. Baca dong, Matius 1:24. Teman saya itu bilang, ayo baca. Baca Matius 1:24-25. Kenapa kamu takut baca? Seorang yang tulus hati dan tidak mau terus kenapa kamu mencemarkan nama istrinya di muka umum. Kenapa kamu takut baca? Menceraikannya dengan diam-diam. Baca 24-25. Maria itu sudah mengandung karena dia tidak setubuhi, dia mau ceraikan. Dia mau ceraikan. Nah, terus baca 24-25. Jangan ribut dulu kamu. Kok kejang-kejang sih yang tertulis gimana sih? Saya bukan kejang-kejang. Paman, jangan emosi, Paman. Santai. Paman, bertahan kuat, Paman. Nah, saya bukan emosi, agak keras sedikit. Mau keras apa itu yang tertulis? Dihapus aja, dihapus aja, ditipek. Nah, dengar, udah kan? Ya, karena sudah. Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Kenapa nggak baca di Matius 24-25? Kenapa nggak baca? Dia akan melahirkan anak laki-laki. Oke, saya baca ya. Apa sih yang kamu komentarin lagi? Iya, saya baca. Bentar, nanti saya open game. Saya baca supaya kamu udah emosi. Paman, saya dari nggak usah ngomong kamu. Iya, Paman, jangan emosi ya, Paman. Kenapa takut, Paman? Paman, kenapa takut, Paman? Ada enggak? Bukan saya. Bartua Siri Ngorin, ada enggak Kristen yang menguasai Bible yang bisa dialog dengan saya? Ada enggak? Kayak orang-orang bebal gitu, jadi nggak suka. Ada enggak orang Kristen ini yang bisa hadapi saya untuk dialog? Ada enggak? Oh, saya sebentar dulu.
Jangan yang kesurupan kayak Anda gitu. Ada nggak yang bisa hadapi? Sudah langka Bang Zuma, sudah Jadi kalau baca Alkitab Harus besarin dulu itu tidak boleh satu ayat Biar, satu nggak apa-apa. ayat. Minimal satu perikop karena ada di satu situ periuk, ayat gitu. yang menjelaskan, ada yang menjelaskan. Gini. Martua, gini. Tolong tunjukkan original teks dari kata Roh Kudus itu supaya Anda tahu apa itu roh, apa itu kudus. Silakan. Ya, itu originalnya yang nggak usah kamu tanya-tanya ke situ. Kamu pun Kenapa? kalau ditanya nanti kamu nggak bakalan bisa jawab. Kenapa nggak boleh ditahu original teks Roh Enggak, Kudus di soalnya dalam kamu kitab itu? tolol, cuman mulidan kamu comberan. monyet tuh lah, anak-anak aja loh, ada orang loh. Ya, jangan Kalau terpancing. kamu Mereka ini udah, hanya saya binatang-binatang yang keluar. Soalnya berwujud klien itu manusia. Jangan terpancing. Santai Tahu aja, nggak mereka ini berkembang? hewan yang Sudah. berwujud manusia. Bilang Santai. saya hewan nggak apa-apa. Asal Ya, memang kamu hewan. Saya hewan. Memang kamu Kalau hewan. manusia aja biasa itu. Kamu domba Apa atau nggak mau bukan? dibilang manusia, Kamu apalagi domba sudah atau bukan? kesurupan setan. Kamu domba atau Macam-macam bukan? dia bilang. Bukan, aku anjing. Jadi orang-orang yang kesurupan setan. Gini, Bung. Gini. Ketawa lagi Yunus. Bung, original teks kitab kami mengatakan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu nggak ngerti Alkitab. Kamu orang tolol. Nggak usah kau apa. Karena pembahasan kau tentang Alkitab nggak ada yang benar satupun. 2 Korintus Jadi nggak usah 4 kau ngomong nomor Alkitab. 10. Tolol kamu. Kristen tolol karena Tolol. Yesus. Iya. 2 Korintus 4 nomor 10. Satu pun pembahasan tentang Alkitab nggak ada. Tolol semua. Udah saya turun. Percuma ngelawan kalian. Ya, Karena kamu nggak tahu original teks Ya kitab percuma juga kamu kan? begini ngotor-ngotor ngomong orang aja kan. Roh Kudus original teksnya dalam kitabmu apa? Dibilangin pun nggak Hantu ngerti. suci. Betul nggak? Ya. Betul nggak? Original teks kitabmu itu ketika diterjemahkan dengan data yang akurat itu adalah hantu suci. Mertua tolol. Mertua tolol. Jadi yang tadi di dalam pemahaman siapa si Halilintar itu memang sudah sering, saya pun pernah gitu ya. Al-Qur'an menerangkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut kadar. Segala sesuatu berarti dicipta. Di luar daripada Allah itu hukumnya ciptaan, makhluk. Makanya roh itu adalah makhluk. Meskipun kemudian tidak dikatakan bahwa roh diciptakan, tetapi jelas sekali wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ke dalamnya dari rohku. Rohku, airku, tanahku, udaraku, malaikatku. Apakah kemudian benda-benda yang disandarkan kepada Allah ini adalah Allah itu sendiri? Tidak. Tapi susah bagi mereka. Karena kenapa? Dia minta mana dalilnya Allah menciptakan roh? Allah sudah menjawabnya, segala sesuatu di luar aku itu adalah ciptaan. Menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Nah, apakah roh ini berada di antara kedua langit dan bumi? Yes, berarti dia adalah ciptaan. Memang Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Isra ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi cuma sedikit. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan wahai Nabi Muhammad, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Nah, ini biasa ditertawakan oleh teman-teman Kristen. Oh, kalian diberikan pengetahuan cuma sedikit tentang ruh. Berarti dengan kata lain, kami Kristen banyak. Oke, coba tanya, apa perbedaannya antara roh yang kamu sembah dengan roh iblis? Bisa enggak mereka membedakan itu? Gak akan bisa. Berarti Al-Quran betul. Pengetahuan manusia tentang roh apapun agamanya cuman sedikit. Itu bukti tuh. Kecuali kalau orang Kristen mengatakan, oh kami tahu tentang roh itu banyak. Contoh, roh itu wujudnya seperti ini, roh itu begini. Tapi sampai hari ini ketika kita tanya, Tuhanmu itu roh wujudnya seperti apa? Oh, nggak ada yang bisa menggambarkan wujud roh itu seperti apa semua. Berarti Al-Quran betul. Illa qalila. Pengetahuan kita Islam Kristen tentang roh itu sedikit. Jadi jangan sombong ketika membahas roh. Kalau di Islam berbicara mengenai roh, paparan roh di Islam itu sangat-sangat sempurna.
pemahaman Islam manusia terkait dengan roh itu sangat sempurna. Di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nahl, roh dalam pengertian wahyu ada dijelaskan. Al-Quran Asy-Syura 52, roh dalam pengertian Al-Quran ada dijelaskan. Roh dalam pengertian makhluk langit dan malaikat dijelaskan dalam surah Al-Qadar ayat 4, An-Naba ayat 38. Roh dalam artian utusan Allah berupa malaikat yaitu Jibril alaihissalam diterangkan dalam surah Maryam 17, Al-Mu'min ayat 19, An-Nahl ayat 102, Al-Baqarah ayat 97. Itu banyak. Roh dalam pengertian makhluk yang diberikan di dalam diri manusia sebagai ciptaan. Shad 72, Al-Hijr ayat 29, termasuk yang tadi yang guru saya sampaikan, As-Sajdah ayat 9. Itu sangat jelas itu. Lalu kemudian roh dalam pengertian pertolongan Allah atau kekuatan Allah atau semangat spirit dari Allah itu di surah Al-Mujadilah ayat 22. Islam itu sempurna membahas tentang roh, namun kesempurnaan pengetahuan tentang roh kata Allah cuman sikit cilek. Nah, coba kita tanya sama orang-orang Kristen yang bangga menyembah Tuhan ini. Jangankan wujud Tuhan, kita tanya aja apa original teks tentang kata Roh Kudus di dalam nama Roh Kudus di dalam original teks. Apa yang dikatakan? Ngapain kau tanya-tanya itu? Untuk apa kau tanya itu? Nanti aku jawab, kamu juga akan semakin bodoh. Artinya apa? Al-Quran benar. Kristen tak mampu apa-apa membahas tentang roh. Kristen tak bisa, tidak punya kemampuan kecuali mempelintir-pelintir Bibelnya sendiri yang adalah pneuma theos, diterjemahkan theos itu adalah roh, padahal roh Tuhan. Itu terjemahnya roh Tuhan. Kalau dikatakan ruah Elohim, artinya ruah, artinya roh, artinya angin, artinya udara. Udara Tuhan melayang-layang. Apa masalahnya kalau di situ? Oh, ternyata udara itu adalah Tuhan. Angin Tuhan melayang-layang. Oh, ternyata angin ketika melayang-layang itu adalah Tuhan. Ini adalah ilmu yang mereka gunakan untuk menjerat orang untuk menyembah kepada Tuhan yang berupa roh-roh. Sementara kalau kita melihat dalam Roma 5, Wahyu 5 nomor 6, ternyata roh itu bertanduk 7, bermata 7, larinya ke paganisme. Bukti bahwasanya pengetahuan manusia tentang roh itu sangatlah sedikit. Itu yang pertama. Terakhir dari saya, Al-Quran mengatakan kami tiupkan roh. Kami tiupkan roh ke dalamnya, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Segala sesuatu yang ditiupkan itu sudah pasti ciptaan. Benar enggak? Betul. Betul. Saya tiupkan roh. Saya lemparkan pasir. Saya siramkan air. Saya penuhi dia dengan harta. Apa yang kemudian disifati oleh makhluk sudah pasti makhluk. Aku tiupkan roh. Kenapa roh itu bisa ditiupkan? Karena roh itu bukan Tuhan, tapi alat Tuhan untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Itulah roh, kekuatan, spirit. Tapi kalau ada yang mengatakan Tuhan itu adalah roh, itu adalah hujatan terhadap Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Zakaria 12 nomor 1, ternyata roh itu adalah ciptaan. Kalau Al-Quran tidak mampu menunjukkan secara detail, roh kami ciptakan, Al-Quran justru memberikan sinyal yang akurat bahwa pengetahuan manusia tentang roh itu hanya sedikit. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Nah, sedangkan di dalam kitabnya mereka jelas sekali, Zakaria 12 nomor 1, roh yang ada pada diri manusia itu diciptakan. Berarti roh itu adalah ciptaan. Kalau Al-Quran Anda tidak temukan jawabannya, cukup kitab yang Anda ambil dari agama lain yang menjawab bahwa roh itu adalah ciptaan. Zakaria 12 nomor 1. Allah menciptakan setiap roh yang ada pada diri manusia. Subhanallah. Jelas bukan? Jelas. Roh itu adalah ciptaan. Kalau misalnya si Haleluya itu ngotot, tidak ada dikatakan bahwa roh itu diciptakan. Oke, kita balik tanya kepada dia. Tunjukkan dalilnya di dalam Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Perjanjian Terakhir, Perjanjian Hudaibiyah, Perjanjian Pegadaian. Kalau ada Tuhan menciptakan air, tertulis di mana? Seketika pada saat langit dan bumi kosong, samudra raya menutupi, apalagi dikatakan sana, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, pertanyaannya, air kok tiba-tiba ada di situ? Kapan diciptakan? Mana dalilnya? Berarti air tidak diceritakan dia diciptakan, berarti air itu adalah
Tuhan bagi Kristen karena tidak ada dalilnya air itu diciptakan. Selesai kita di situ. Oke, sahabat-sahabat sekalian, karena di sini sudah hampir pukul 4 sore, saya seperti biasa hari Sabat selalu ke gunung untuk mencari serigala yang buas, mana tahu ada di sana. Oke ya sahabat-sahabat, terima kasih banyak atas kesempatan ilmunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang berlebihan terhadap saudara-saudara saya, Bang As-Siddiq, dan satu lagi, siapa lagi yang satu teman kita itu? Rashid. Dua orang ini tolong diberi ruang kalau dia ada di komal-komal agar dinaikkan. Kenapa? Salah satu metode yang saya gunakan ada pada mereka, melumpuhkan dan membangkitkan emosi, kejengkelan, stres yang tinggi, itu ada pada dua orang ini. Mereka memiliki kemampuan itu. Banyak di Islam kita ini mampu berdialog, banyak di Islam ini mampu berdebat, tetapi tidak semua di antara kita itu memahami retorika di dalam berdebat. Dua orang ini guru-guru saya, mereka nyaris menguasai ilmu itu. Demikian sementara, terima kasih banyak untuk semuanya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.